Good morning Indonesia, selamat pagi Indonesia, Shalom. Puji Tuhan, sukacita bagi saya untuk boleh kembali ada bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kasih Tuhan selalu dinyatakan bagi setiap kita setiap pagi. Sepanjang hari ini kita akan menikmati berkat, kasih, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Kita angkat pujian ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh ada tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Amin. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita angkat pujian ini kembali. Katakan, Bapa, Kau mendengar setiap seruan hatiku. Kau mendengar dan menjawab setiap doaku Tuhan. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan tenang bersama-Mu, Bapa, sebab Engkau yang menjamin kehidupan kami. Bahkan sekalipun melewati lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau menggenggam tangan kami, dan kami hanya akan melewatinya saja. Kami bersyukur pagi ini Kami rindukan Kau terus mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir
kasih-Mu mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar Tuhan, bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, hidup di dalam-Mu, kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu. Kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau Yesus, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kau memberikan tubuh-Mu terpecah, darah-Mu tertumpah habis-habisan untuk setiap kami Tuhan. Itu sebabnya karena kami merasakan, kami menikmati, kami mengecap senantiasa kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami menyatakan pagi ini, we love you Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Amin. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Benar Tuhan, kami menyatakan terus, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kekuatan kami. Kami menyatakan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, amin, padamu, padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha. Hosana, Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin, amin. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Anak domba Allah yang telah menebus setiap kami. Dimuliakan Engkau,
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Amin. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, semuanya sama-sama katakan di tempat. Amin. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Oh, ku cinta kau. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. 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 Ditinggikan kau, dipuja-puja kau, diagungkan, dimuliakan kau Yesus. Satukan hati kita berdoa. Kita akan dengar sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami merasakan Engkau menyelimuti setiap kami dengan pengurapan-Mu. Engkau bertahta, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Pagi ini, we offer you our life. Kami persembahkan Engkau, hidup kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan, pakailah, dan Kau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, setiap tarikan nafas kami, setiap kekuatan kami, setiap fasilitas yang kami miliki, semuanya for your glory, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang boleh berdoa bersama-sama pagi ini. Kami diprogramkan tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan jari jemari kami, Tuhan Yesus buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami diberkati, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini yang kami percaya, ini yang kami hidupi, bahwa yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga terpelihara sempurna. Yang jahat tidak boleh menyentuh setiap kami. Yang jahat tidak boleh merusakkan setiap kami. Kami ditudungi oleh perlindungan Tuhan, oleh naungan sayap-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami tenang. Di hadirat-Mu kami menikmati damai sejahtera. Di hadirat-Mu ada jaminan, ada kepastian, ada kesembuhan, ada kelegaan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk dengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Good morning Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Shalom. Sukacita bagi saya untuk boleh ada bersama kembali dengan saudara. Ya, kita beralih ya saudaraku ke Facebook Live dari YouTube Live, saudaraku, karena YouTube Live saya sedang ada kendala. Ya, jadi kita beralih ke Facebook Live setiap Selasa dan Kamis jam 6.30. Dan hari ini masih tetap dengan serial Bapa Surgawi, ya, dengan tujuan, ya saudaraku, hari makin hari, minggu makin minggu, saudaraku, bulan demi bulan, kita semakin dalam tenggelam di dalam kasih Bapa. Kita mengenal apa yang menjadi isi hati Bapa. Ya saudaraku, memang tidak bisa kita mengenal secara utuh ya pemahamannya saudaraku, tetapi paling tidak kita saudaraku mau belajar. Ya, kita mau belajar, kita belajar sama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, dan kita akan berbuah jadi berkat bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam subtema yang baru, yaitu Bapa mendengar seruanmu. Bapa mendengar seruan, doa, permohonan, bahkan suara saudara dan saya. Kita buka ayatnya saudaraku.
Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Yuk buka sama-sama Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara. Ya, ada harta yang berharga, ada harta karun yang berharga yang mau diberikan, yang mau disingkapkan, yang mau dikeluarkan lewat setiap pembacaan firman Tuhan. Dan hal ini sangat berharga, ya, bahkan dikatakan lebih mahal dari emas, perak, dan permata. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Ya, pada yang pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Ya, lanjut. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga." Amin. "Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, kalau Selasa dan Kamis yang lalu kita mengupas apa saja, ya, di dalam doa Bapa kami, ya, kita belajar mengenai pantangan-pantangan dalam berdoa according to Jesus. Ya, bukan berdasarkan saya, tapi berdasarkan perkataan Tuhan Yesus, ya. Ada pantangan-pantangan dalam berdoa. Kemudian, ya saudaraku, hari Kamis, ya saudaraku, maafkan hari Kamis, ya, hari Selasa yang lalu, ya saudaraku, 2 hari yang lalu kita membahas mengenai mainnya, ya, mengenai isi dari doa Bapa kami. Kata demi kata saya kupas, kita gali saudaraku bersama-sama dari Matius pasal 6. Nah, sekarang saudaraku, kita sedang membaca sebuah perikop di Injil yang lain, yaitu Injil Lukas, di mana juga terdapat di dalamnya di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, yaitu doa Bapa kami, saudaraku. Ya, ada juga di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tapi kita nggak akan bahas, ya saudaraku, doa Bapa kami lagi. Kenapa? Karena itu sudah selesai. Ya, kita sudah selesai, kita sudah kupas tuntas pada pertemuan-pertemuan dan live sebelumnya. Sekarang kita akan melihat penjelasan lanjutan dari Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Jadi ceritanya begini saudaraku, saat itu Tuhan Yesus baru saja berhenti berdoa. Alkitab bilang, ya, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan,
ajarlah kami berdoa. Jadi setelah Tuhan Yesus berhenti berdoa, ya saudaraku, murid-murid minta, tolong ajar kami untuk bisa berdoa. Nah, barulah Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Ya saudaraku, kemudian setelah itu Yesus melanjutkan dengan memberikan penjelasan lanjutan mengenai, saudaraku, bahwa Bapa mendengar seruan kita. Bapa mendengar seruan murid-muridnya. Bapa mendengar seruan setiap orang yang berseru kepadanya, yang berdoa kepadanya. Katakan sama-sama, Bapa mendengar seruan doaku. Nah, ini harus dipegang, saudaraku. Ya, kita berdoa untuk mendapatkan jawaban doa. Ya, selain kita membangun relationship dengan Tuhan, ya, communication, ya, komunikasi dengan Tuhan, hubungan yang intim, erat, lekat dengan Tuhan. Tentu saja dalam berdoa, kita, saudaraku, menantikan yang namanya jawaban doa. Ya saudaraku, saya doa, saudara dan saya sebelum tahun ini berakhir, kita akan terus melihat jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan kita. Ya, dan saya menikmati, saudaraku, yaitu begitu banyak jawaban doa Tuhan nyatakan di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Dia begitu manis, Tuhan begitu manis, begitu indah, begitu baik, sungguh baik, bahkan amat baik, saudaraku, ya, menjawab setiap doa-doa kami. Saya percaya banyak di antara saudara juga yang doa-doanya dijawab, ya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menjawab setiap seruan kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Nah, lihat ayat 5-8. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita begitu dekat. Ya saudaraku, hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan saudara itu so close. Ya, begitu dekat. Bahkan digambarkan seperti hubungan seorang sahabat, ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bilang amin, saudaraku. Nah, bagaimana sih hubungan seorang sahabat, saudaraku? Kita lihat dulu yuk ayat 6-7. Ayat 6-7 saya kembali bacakan buat saudara demikian. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ya, sedang menjelaskan bahwa seorang sahabat tidak pernah menolak permintaan tolong dari sahabatnya. Sekalipun dia sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur, waktunya nggak pas, maka sahabat tidak pernah menolak permintaan sahabatnya. Ya, bahkan sahabatnya itu juga punya sahabat, saudaraku, ya. Sahabatnya datang tengah malam dan dia berusaha untuk kasih servis yang terbaik, ya, untuk memberikan hidangan. Karena di rumahnya, saudaraku, nggak ada hidangan, saudaraku, ya. Dan sahabatnya lagi singgah, pasti capek, ya, pasti mau makan. Nah, demikianlah hubungan seorang sahabat, saudaraku. Mau memberi yang terbaik dan tidak pernah menolak permintaan sahabatnya. Bahkan ayat 8, saudaraku, saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Menjelaskan bahwa sahabatnya itu sekalipun berlawanan dengan kenyamanannya, betul ya, dikatakan sekalipun dia tidak mau bangun, sekalipun dia tidak mau memberikan, saudaraku, tapi karena yang minta tolong sahabatnya, ya. Dan ayat 8 mengatakan bahwa sahabatnya itu, ya saudaraku, nggak tahu malu, minta tolong terus, ya, ketuk terus, ya saudaraku, minta tolong terus. Maka seorang sahabat yang benar, menurut Yesus, akan berusaha memberikan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Apalagi kalau dia punya, ya, kalau semuanya ada di bawah kontrolnya, kalau dia memilikinya, saudaraku, pasti akan diberikan. Diusahain deh, ya, pasti akan diberikan yang terbaik. Nah, saudaraku, Jesus, He call you a friend. Ya, Tuhan Yesus menyebut saudara sebagai seorang sahabat. Ya, jadi sahabat nggak pernah menolak permintaan tolong sahabatnya. Seorang sahabat nggak boleh malu-malu, ya, ketika minta tolong juga. Ya kan, sahabat, ya saudaraku, nggak perlu muter-muter, ketuk aja pintunya. Nah, Tuhan sedang ngajar, begitulah saudara dan saya. Ya, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita memohon, memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan,
seperti seorang sahabat minta tolong sama sahabatnya. Tuhan Yesus sedang menggambarkan seperti itu. Ya, judul perikopnya benar ya, hal berdoa, saudaraku. Ya, demikianlah saudara meminta sama Tuhan. Ya saudaraku, nggak perlu malu-malu. Kan kenal, ngapain malu-malu gitu saudaraku. Orang yang malu-malu itu orang yang nggak kenal. Ya, muter ke barat dulu, ke selatan dulu, ya, ke utara dulu, padahal maksudnya timur gitu saudaraku. Itu karena nggak kenal saudaraku. Tapi kalau kenal saudaraku, nggak perlu malu-malu, tinggal ketok aja ya saudaraku. Nah, Tuhan sedang ngajar prinsip dalam doa. Ya, dia sedang reintroduce himself. Ya, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kembali. Hey, I am your friend. Tuhan mau bilang begitu sama saudara. Aku ini sahabatmu. And I call you a friend. Aku menyebut engkau sebagai seorang sahabat. Bahkan dia sahabat yang luar biasa. Ya, yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya saudaraku, dia menyerahkan tubuhnya, darahnya, semuanya dia kasih buat saudara dan saya. Bahkan saudaraku, roh yang dia ingini dengan cemburu itu ditempatkan, diletakkan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau bilang sama saudara, hey, you are my friend, I will give what you want. Aku akan memberikan apa yang menjadi permintaanmu. Aku akan memberikan apa yang menjadi permohonanmu. Ya saudaraku, nah ayat 9 kita baca. Ini konsep dalam doa. Baru saudaraku, Tuhan introduce himself. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Kalau tadi sahabat, sekarang seperti Bapa kepada anaknya. Dan saudara dan saya anak kepada bapaknya. Ayat 9 kita lihat yuk, ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini ada harta karun yang luar biasa di sini. Ya saudaraku, ini konsep dalam doa. Bapa mendengar dan memberikan apa yang saudara dan saya minta. Hal ini saudaraku nggak perlu dipoles-poles lagi saudaraku. Bapa mendengar dan memberikan apa yang saudara dan saya minta. Bilang amin saudaraku. Hal ini nggak perlu dipoles-poles lagi supaya lebih terdengar rohani di telinga orang-orang yang merasa dirinya lebih religius daripada Yesus, saudaraku. It is what it is, ya saudaraku. It is, ya saudaraku, as what is written, ya saudaraku. Nah saudaraku, minta, saudara boleh minta sama Bapa. Yesus yang ngajar, minta saja, nggak usah pakai malu-malu. Ya saudaraku, minta, saudara boleh minta, nggak boleh muter-muter. Ya saudaraku, kayak orang yang tidak mengenal Allah saja, kata Tuhan Yesus. Nah bahkan dikatakan carilah. Yang namanya mencari butuh yang namanya usaha. Ya saudara harus taruh usaha di sana. Ya saudara harus berikan jam untuk mencari. Ya saudaraku, saudara harus berikan hati di sana, passion di sana saudaraku. Orang yang searching, orang yang mencari pasti akan pergi melangkah. Ini berbicara tentang melangkah dengan iman. Ya saudaraku, ada kalanya jawaban doanya nggak instan. Ya, butuh kerjasama saudara dan saya, saudaraku, untuk taat dan menaruh usaha, memberi yang terbaik, ya saudaraku, melangkah dengan iman. Itu sebabnya dikatakan carilah, ya saudaraku. Jadi saudaraku, bukan hanya sekedar ya saudaraku berdoa. Puji Tuhan kalau jawaban doanya instan, ya saudaraku. Tetapi kalau jawaban doanya tidak instan, saudaraku, ada waktu. Nah, saudara harus mencari. Ya saudaraku, dan saudara harus mencari sungguh-sungguh, put effort di sana, taruh usaha yang terbaik di sana saudaraku, melangkah dengan iman. Ya, bukankah juga dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang mencari saudaraku pasti akan mendapat, bahkan ditambahkan. Ya, ada bonus-bonus yang menyertai saudaraku. Kalau saudara dan saya cari kerajaan Allah, ya saudaraku, maka kita akan menemukannya. Bahkan saudaraku, bukan hanya menemukan kerajaan Allah, bukan hanya hidup di bumi seperti di sorga saudaraku. Kita akan melihat semuanya ditambahkan kepada kita. Matius pasal 6. Amin saudaraku. Ya, bahkan saudaraku, levelnya dinaikin lagi. Bukan hanya mencari, mengetuk. Bahkan ada kalanya saudara harus sampai mengetuk. Ya, apa yang dimaksud dengan mengetuk? Mengetuk artinya saudaraku berulang-ulang. Ya, mengetuk artinya bertalu-talu, berkali-kali, terus-menerus. Sampai kapan? Sampai pintu dibukakan. Ya saudaraku, pintunya pasti terbuka nggak? Pasti.
Ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi jangan berhenti pada ketukan yang pertama, saudaraku. Ya, jangan baru berdoa sekali, dua kali, baru berdoa seminggu, dua minggu, baru berdoa sebulan, dua bulan, ya nggak dijawab, ngancam Tuhan. Ya saudaraku, Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab saya dalam waktu 3 kali 24 jam, saya tidak akan dengar khotbah live Pendeta Mozart Pardede lagi. Aduh, saudaraku, aku jadi sayang kena gitu, saudaraku ya. Ada orang seperti itu, saudaraku, mudah menyerah. Ya, saudaraku. Nah, Tuhan mau bilang sama saudara dan saya, don't give up. Jangan menyerah. Kalau saudara sudah cari, ya saudaraku, dan masih ada waktu lagi, saudaraku, jawabannya belum saudara lihat di depan saudara, artinya apa? Saudara harus keep on, saudara harus terus lakukan. Saudara harus terus berdoa, ya terus mengharapkan, ya saudaraku, tuntunan Tuhan, ya lihat tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan kasih mujizat kok di kanan kiri kita. Tuhan kasih way out, jalan keluar di kanan kiri kita. Ya saudaraku, seringkali kita nggak lihat mujizat, seringkali kita nggak melihat pintu yang terbuka. Kenapa? Karena mata kita fokus sama pintu yang tertutup. Ya, mata kita fokus sama masalah, mata kita fokus sama problem, mata kita fokus sama sakit penyakit. Padahal Tuhan sudah bukakan, saudaraku, yaitu pintu-pintu yang terbuka, way out, jalan keluar. Ya, di tengah-tengah pencobaan Dia memberikan jalan keluar. Katakan amin, saudaraku. Nah, kenapa, saudaraku, ada beberapa orang nggak bisa melihat jalan keluar? Karena dia fokus sama pintu yang tertutup. Dia fokus, saudaraku, kepada problem. Dia fokus sama Goliat. Dia nggak fokus sama Tuhan. Dia nggak fokus sama, ya saudaraku, setiap fasilitas yang Tuhan berikan di kanan kiri. Seperti Daud, ya Daud menggunakan batu yang ada di sekelilingnya, saudaraku. Dia gunakan, saudaraku, apa yang Tuhan sudah latih dalam hidupnya. Jadi dia nggak fokus sama Goliat. Dia bilang sama Goliat, saudaraku, bahwa dia akan menjatuhkan Goliat, saudaraku. Ya saudaraku, ya sedangkan barisan pasukan Israel melihat Goliat sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka fokus sama Goliat. Itu sebabnya kita berkata bahwa barisan pasukan Israel yang sudah train well, ya, yang sudah terlatih, pasukan prajurit yang terlatih, mereka gemeter. Sedangkan Daud, dia nggak fokus sama Goliat, dia fokus sama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Jadi ada kalanya saudara harus mengetuk, ya, jangan hanya, ya saudaraku, baru sekali, dua kali, sebulan, dua bulan belum terima jawaban, baru setahun menyerah, terus doa, terus bertalu-talu. Ya, Tuhan mau saudara dan saya berdoa tidak berjemu-jemu. Ya saudaraku, tidak doa jemu-jemu, terus menerus, senantiasa. Katakan sama-sama, saya mau doa senantiasa. Saya mau kasih ayatnya yang lain, Lukas 18 ayat 1-8. Yuk buka sama-sama, mengenai seorang janda yang terus menerus, ya saudaraku, mengetuk pintu dari seorang hakim yang lalim, yang jahat. Lukas pasal 18, masih di Injil Lukas kok ya. Lukas 18 ayat 1-8. Kalau saudara sudah di sana, yuk baca sama-sama. Lukas 18 ayat 1-8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini jahat sekali ya saudaraku ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya. Kemudian beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya saudaraku, lanjut. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dijelaskan
Ya, ada hakim yang lalim, hakim yang gak takut Tuhan. Ya, artinya lalim gak takut Tuhan, saudaraku. Hakim yang tidak baik, saudaraku ya. Hakim yang korup, ya, orang yang korup gitu, saudaraku ya. Nah, saudaraku, hakim ini, saudaraku, berkali-kali, saudaraku, walaupun dia mendengar, saudaraku, bahwa janda itu, saudaraku, janda yang tidak berdaya itu, saudaraku, datang kepadanya, ketuk, saudaraku. Hakim itu, saudaraku, karena dia jahat, ya, dia mengabaikan, ya, dia ignore, dia cuekin lah gitu, saudaraku ya. Tetapi janda ini nggak menyerah. Janda ini ketuk terus, hakim, belalah aku, hakim, belalah perkaraku, hakim. Ya, belum dibuka pintu, besoknya dia ketok lagi, saudara. Hakim, tolong saya, hakim, bela perkara saya. Belum dibukain pintu, besoknya datang lagi, saudaraku. Wah, ya, saudaraku ya, dia terus berteriak, hakim, hakim ada di dalam kan? Tolong saya dong, bela perkara saya, kasihanilah saya, hakim, bela saya, hakim, gitu. Wah, saudaraku, dia terus datang, saudaraku ya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya hakim itu, karena janda itu, saudaraku, terus menerus mengetuk pintunya. Apa yang terjadi? Dia bela perkara janda itu, ya, dia bela haknya, saudaraku. Nah, kalau hakim yang jahat saja, saudaraku, kalau seorang janda yang gak berdaya, yang gak menguntungkan, istilah kata, saudaraku, itu terus ketuk pintunya, saudaraku, ditolong. Apalagi Bapak kita yang baik, dia bukan Bapak yang jahat, dia Bapak yang baik, saudaraku. Bahkan dikatakan, saudaraku, pada ayat yang ke-7, bahwa Bapak tidak mengulur-ulur seperti hakim tersebut. Ya, Bapak tidak mengulur-ulur waktu sebelum menolong saudara dan saya. Saudara ketuk terus, belum ditolong hari ini, besok, saudaraku, ketuk lagi. Ya, saudara lihat benjolannya masih ada, besoknya datang lagi. Tuhan, tolong saya, Tuhan, kasihanilah saya, Tuhan, sembuhkan saya, ambil minyak urapan, urapi benjolanmu dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, terus, saudaraku, besoknya urapin lagi dalam nama Yesus. Benjolan mengecil, hilang lenyap dalam nama Yesus. Ya, saudaraku, jadi terus ketuk, ya. Tuhan Yesus mengajar seperti yang dikatakan ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi ini penegasan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mau saudara dan saya terus mengetuk, keep on knocking. Ya, saudaraku, terus ketuk. Minta sama Tuhan, ketuk pintu surga bertalu-talu, terus menerus. Dan kita akan melihat, saudaraku, mujizat Tuhan nyatakan. Katakan amin, saudaraku. Nah, ayat 10 kita baca. Lukas 11 ayat yang ke-10. Ini pengulangan dari ayat yang ke-9. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya, Tuhan sudah kasih law-nya, hukumnya. Ya, hukumnya begini. Dan ini penegasan, pengulangan dari ayat yang ke-9, saudaraku ya. Ini pengulangan, ya. Ketika Alkitab mengulang, ya, saudaraku, artinya apa? Alkitab sedang bilang sama saudara, hei, buka matamu, ya, ada suatu pesan penting yang mau disampaikan. Ini ayat 9 diulang lagi di ayat yang ke-10. Dan ini law-nya, ini hukumnya, saudaraku, bahwa orang yang meminta pasti menerima, dan setiap orang yang mencari pasti dapat. Ya, kalau saudara cari pekerjaan hari ini sulit, ya, saudaraku, terus saudaraku cari. Ya, kalau saudara ketuk satu pintu belum dibukakan, ketuk lagi. Ya, saudaraku, ketuk terus. Ya, saudaraku. Nah, kalau saudara hari-hari ini sulit mencari pekerjaan, ya, saudara double lagi, ya, apply lagi, saudaraku. Kalau tadinya hanya ke 10 company setiap bulan, 10 perusahaan setiap bulan, ya, doublein lagi 20. Kalau 20 belum dapat juga, keep on searching, ya, keep on knocking. Terus saudara cari, terus saudara ketuk, saudaraku, terus berdoa. Ya, double lagi 40, 60, 80. Saya jamin, saudaraku, pasti dapat. Kenapa? Karena ini perkataan Tuhan, ini law-nya. Orang yang meminta pasti menerima. Setiap orang yang mencari pasti mendapat, kecuali orangnya berhenti mencari. Ya, saudaraku, ya, keep on searching. Ya, saudaraku, terus mencari, saudaraku. Orang yang mengetuk, baginya pintu pasti dibukakan. Ya, terus ketuk, terus doa. Ya, saudaraku, terus berlutut di hadapan Tuhan.
terus perkatakan kesembuhan. Ya, speak healing, terus perkatakan berkat, speak blessing, saudaraku. Ayat 11 sampai 13 saya tutup sebelum kita masuk dalam doa. Ya saudaraku, ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya saudaraku, Alkitab sedang menjelaskan bahwa Bapa nggak punya skenario kecelakaan buat saudara dan saya. Skenario Bapa buat saudara dan saya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ya saudaraku, setiap permintaan atau doa saudara yang baik, ya Bapa mendengar dan Bapa memberikan. Ya, kalau ada orang, siapa yang minta ikan, dikasih ikan. Tidak dikasih, saudaraku, ular. Setiap orang yang minta telur, saudaraku, itu dikasih telur. Ya, saudaraku, bukan kalajengking. Ya, saudaraku, kalau saudara dan saya ditutup, bahkan dikatakan, kalau saudara dan saya minta Roh Kudus, maka Roh Kudus diberikan. Ya, saudaraku. Jadi, Bapa memberikan pemberian yang baik. Apa yang menjadi pokok doa saudara pada pagi hari ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Ya mungkin saudara sudah berdoa berbulan-bulan, mungkin saudara sudah mencari berbulan-bulan, saudaraku. Ya saudaraku, apa yang menjadi kerinduan saudara? Keep on, terus lakukan, keep on. Ya saudaraku, keep up the good work. Terus lakukan hal yang baik, terus mencari. Ya saudaraku, terus mengetuk saudaraku, terus berdoa. Ya jangan menyerah. Ya Alkitab sudah menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengajar bahwa Tuhan mau umatnya untuk berdoa tidak jemu-jemu. Artinya terus menerus. Sampai kapan? Sampai kankermu sembuh, sampai benjolanmu hilang, sampai vonis operasi dokter dibatalkan, sampai saudaraku kita bebas dari segala masalah ekonomi. Sampai kapan? Sampai pintu dibukakan. Amin saudaraku. Ya ada yang pernah bertanya sama saya, Pak bagaimana caranya minta Roh Kudus memenuhi hidup saya? Bagaimana caranya saya boleh dipenuhi oleh Roh Kudus? Tuhan Yesus ajar, minta sama Bapa. Ya, minta sama Bapa dan Roh Kudus akan dicurahkan kepada saudara, kepada saya. Amin saudaraku, saya akan tuntun ya saudaraku, saudara yang meminta Roh Kudus. Ya saudaraku, untuk apa? Untuk memenuhi hidup saudara. Saya mau tuntun, katakan sama-sama, Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta Roh Kudus dicurahkan pagi ini. Biar kami kepenuhan akan Roh Kudus. Biar Roh Kudus memenuhi hidup kami. Bahkan rumah kami setiap jengkal titiknya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kantor kami, tempat kerja kami, setiap jengkal, setiap titiknya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar Roh Kudus tinggal di dalam kami. Biar Roh Kudus berjalan bersama dengan kami. Terus menuntun kami libatkan Kau Roh Kudus untuk menyertai kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas pekerjaan, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Aku percaya Bapa, Engkau akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Saudara yang sakit hari ini disembuhkan. Pegang bagian tubuh yang sakit, taruh minyak urapan. Kalau lututmu sakit, taruh di lututmu dalam nama Tuhan Yesus. Lututku sembuh. Ya saudaraku, kalau jantung saudara berdetak tidak keru-keruan, ya saudaraku, jantung saudara berdebar-debar, ya saudaraku, ritmenya nggak jelas, pegang bagian jantung saudara, katakan dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku terima jantung yang baru, paru-paru yang baru. Kalau saudara punya mata bermasalah katarak, dalam nama Tuhan Yesus selaput diangkat, organ tubuh yang rusak diganti organ tubuh yang baru. Kalau anak saudara sakit saat ini, hampiri dia dengan minyak urapan. Ya, saudara urapi keningnya dalam nama Tuhan Yesus, atau urapi bagian tubuh yang sakit. Kalau dia ada demam, saudaraku pegang bagian kepalanya dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Terus berdoa, terus mencari, terus mengetuk. Jangan menyerah, jangan jemu-jemu. Ya saudaraku, jangan menyerah saudaraku, terus mencari, terus mengetuk. Tuhan Yesus akan memberikan setiap jawaban doa saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Sebelum kita tutup di dalam doa, kita akan angkat pujian saudaraku.
Kita angkat pujian. Makasih Tuhan Yesus. Yesus kekuatan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Nanti saya berikan saudara waktu untuk mengucapkan apa menjadi pokok doa saudara. Sebab di Facebook Live ini chatnya di scrollnya agak sulit ya saudaraku. Tetapi nanti saya akan lihat satu demi satu juga ya saudaraku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Teduhkan hati saudara dan saya tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat pujian ini kita akan tutup di dalam doa. Angkat pujian ini bersama-sama. Hanya Engkau Juru Selamatku. Katakan Tuhan, Tuhan Kau setia padaku. Amin. Amin. Benar Tuhan, yang kupegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan, ku percayakan hidupku. Bersama-sama semuanya, jangan ada yang terdiam. Katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang terus katakan, Kau pedulikan Tuhan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, katakan aku tak ditinggalkan, aku tak diting. Amin. Yesus kekuatan. Katakan dengan iman, Yesus Kau kekuatan di hidupku, di hidupku. Satukan hati kita berdoa. Hamba mau doa secara khusus untuk setiap mereka, siapa yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pegang bagian tubuh yang sakit, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biar tangan-Mu yang berlubang paku mengangkat setiap sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Segarkan tubuh kami Tuhan pagi ini, untuk kami mengiring Engkau Tuhan, untuk kami beraktivitas, untuk kami bekerja, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Segarkan tubuh setiap kami Tuhan. Organ tubuh yang rusak diganti organ tubuh yang baru. Sembuh, 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 sembuh. Terima, rasakan kuat Tuhan hadir. Oh, sembuh, 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 sembuh. Bebas saraf kejepit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh. Telinga yang kurang bisa mendengar dengan jelas. Sembuh, sembuh. Lutut disembuhkan, disembuhkan. Jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, sayangi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Saudara, saya juga mau berdoa secara khusus buat saudara yang minta untuk sumber penghasilan yang baru, pekerjaan yang baru. Mungkin saudara mau buka cabang yang baru, ya saudaraku. Saudara yang bergumul untuk masalah ekonomi, saya mau doa secara khusus. Taruh tangan saudara di dada. Katakan, Tuhan, ini aku orangnya yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Aku doa, aku menerima pekerjaan yang baru, aku menerima jawaban doa, aku menerima sumber penghasilan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara yang buka bisnis baru, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Aku doa tidak minus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan banyak customer, Tuhan kirimkan banyak klien. Bukan kami yang kejar ikan yang masuk ke jala kami, seperti yang terjadi kepada Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami sentuh, kerjakan, upayakan, Tuhan Yesus
buat berhasil. Katakan amin, saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara yang mau berdoa, saya berikan waktu 1 menit. Apa yang menjadi pokok doa saudara, sampaikan di rumah saudara masing-masing. Ya dimanapun saudara berada, tua muda laki perempuan besar kecil saat ini, sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan, kau mendengar setiap rangkaian kata kalimat setiap umat-Mu Tuhan. Sayangi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu dicurahkan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka. Yang sakit disembuhkan, ekonomi dipulihkan, keluarga yang retak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mulut lidah bibir kami untuk memuliakan Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala pemahaman, melampaui segala pemikiran, melampaui segala kepandaian, melampaui segala akal budi kami tercurah, yes, mengalir, luber dalam nama Tuhan Yesus. Kami disegarkan pagi ini dan kami siap beraktivitas sepanjang hari bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan, dan kami akan mempraktikkan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini untuk boleh kami kalungkan kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah dengan iman, dan kami melihat mujizat, kami melihat pertolongan Tuhan, bahkan hidup kami, setiap tutur kata yang keluar, gerak-gerik kami, semuanya boleh jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, setiap kita yang setuju, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita ada di penghujung program ini saudaraku. Yang saya akan menjumpai saudara kembali secara live ya sampai pertengahan Desember, masih di Facebook Live ya. Kita beralih dari YouTube Live ya saudaraku, kita beralih dari YouTube Live ke Facebook Live. Kenapa? Karena YouTube Live saya sedang ada kendala ya selama 90 hari. Saya nggak tahu siapa yang strike gitu saudaraku ya. Saya nggak tahu siapa saudaraku, tetapi sedang di dalam maintenance saudaraku, sedang diurus ya, on progress lah saudaraku. Nah sementara saudaraku ya, kita berjumpa di Facebook Live setiap Selasa dan Kamis. Catat ya, pasang alarm, set your alarm saudaraku ya. Hari Selasa dan Kamis jam 6.30 WIB. Jadi kalau yang di Manado jam 7.30 WIB. Ada yang dari Papua, ya saya dengar ya saudaraku ya, itu jam 8.30 WIB. Puji Tuhan, good morning Indonesia, selamat pagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.